Itu yang menurut gue yang ya dalam diri gue pribadi ya itu salah. Oh gitu. Oke, ini kita mulai nih. Aduh, kebalik ya. Cek. Tadi kita ulang ya bahwa hobiku dan hobimu kayaknya beda kali ya. Aku sebenarnya baru menyukai baca buku. Ya iyalah, karena aku berpikir begini ya. Ada suatu motivasi yang membuat pikiranku itu betul-betul apa ya? Agak shock itu. Investasi orang itu ada dua ternyata. Leher ke atas dan leher ke bawah. Maksudnya gimana tuh leher ke atas dan leher ke bawah? Leher ke bawah itu adalah urusan perut, men. Nyari duit, nyari untung supaya bisa beli makan, supaya bisa beli rumah itu. Tapi investasi ke atas itu adalah ini loh, belajar mindset yang benar yang apa. Karena memang kita harus akui sih, kita nggak usah nyontoh terlalu banyak aja. Pokoknya orang sukses kayak Jack Ma begitu, dia nggak luput dari cara berpikir, men. Kan pola pikir itu membawa apa yang dia mau gitu. Nah, siapa yang bisa mengubah seusia aku nih, kecuali kalau buku. Masuk mau kuliah lagi biaya nggak ada. Gimana caranya? Nah, di saat-saat seperti itu, contoh seperti ini nih. Ini buku contohnya apa nih ya? Cinta, Uang, Kehidupan. Oke, Cinta, Uang, Kehidupan. Nah, buku ini warnanya menarik juga. Ini karangan Mas Andi Nugroho ya, karangan Gramet ya. Iya. Mana tuh? Alex Media Poputindo. Oke, ya. Jadi di buku itu ditulis salah satunya, dan kayaknya kalau aku sih nggak cocok. Lu aja yang cocokannya masa remaja dan ini nih, masa remaja dan rencana kedepannya gitu loh. Nah, di buku itu tertulis ada pilihannya menggelitik sih. Lu pilih jas nikah tanpa ada pesta, atau lu pilih nikah dengan pesta, konsekuensinya setelah itu lu bayar hutang. Oke. Saya ulangi ya, dua pilihan. Oke. Yang pertama adalah lu nikah tanpa ada pesta. Yuk. Oke. Yang kedua, lu nikah ada pesta, setelah itu bayar hutang. Betul. Oke, menarik sekali ya pilihannya. Kalau menurut gue sih nggak menarik, menurut lo adalah memojokkan diri lo sendiri kali. Karena itu gue berpikir langsung, apa yang gue pilih? Nah, untung kalau ceritaku ini cerita ngalir aja, karena di zaman dulu tuh ketika gue udah married nih, lo kan belum. Ya gue modal nekat, men, waktu itu, dan peraturan itu sesuai dengan culture atau custom di tempat masing-masing. Ya. Gue kebetulan di Jawa, di Solo, Wonogiri di sana. Nah, di sana itu kebetulan begini, bro. Lo punya niat, ya udah, kita pestain, di orang tua dia pestain kita nih. Soal hutangnya dari mana gue nggak tahu. Pokoknya orang tua nge-support aja dengan biaya itu. Ya ala kampung tuh kan dulu ya pakai musik lah ya. Musik ada dua, musik cuma pakai musik, bukan band sih, musik yang pakai sound system organ gitu. Tunggal lah ya. Kayaknya waktu itu enggak sih. Yang mahal biayanya waktu itu aku dipajang kayak itu, model keraton lah. Oh, diarak ya. Enggak juga, kayaknya itu nanti fotonya tak kasih tahu deh. Ini balik ke lo nih, ke milenial. Di buku itu tulis tadi dua pilihan. Nah, mungkin lo tertarik banget setelah baca buku itu, lo harus memutuskan mulai sekarang. Karena begini, bro, jadinya lo sekarang itu karena 5 atau 3 tahun yang lalu. Kenapa begitu? Contoh nih, lo lulusan sarjana sejarah kan? Oke, pendidikan sejarah. Lo kalau nggak rencana 3 atau 4 tahun lalu, lo nggak jadi sarjana sekarang kan? Ya. Nah, lo 3 tahun lagi nggak bisa membuktikan approve apa yang lo ingini. Kita sekarang nggak action lo ya? Iya, benar. Jadi buku itu membakar lo. Nah, lo gimana? Ya, benar. Jadi sebenarnya kehidupan sekarang itu ya akan pengaruh ke 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, 4 tahun kemudian ya. Sama, gue punya masa lalu yang menurut gue itu harus dilupakan. Cuma gimana ya? Jadi banyak orang yang bilang pada saat kita sakit hati, pada saat kita terpuruk, pada saat kita dikhianati,
itu semua harus dilupakan, harus dihilangkan. Itu semua tidak menjadi sebuah kotoran gitu kan. Orang apa ya, dibilang kan jijik lah gitu kan, ada sesuatu yang jijik. Tapi kalau menurut gua itu gak perlu gitu kan, karena sesuatu masa lalu yang sebegitu pahit atau sebegitu manis itu berpengaruh untuk kehidupan kita juga. Oh sebentar bro, bentar nih aku potong nih ya. Oke. Itu lo ceritanya kayak sastra ya. Jadi ada dua versi bro. Oke. Kalau sastrawan begitu nulisnya ya. Tapi bagi gua yang kayaknya agak miring sono tuh. Apa? Masalah itu solusi bro. Asal solusi. Hukum Newton itu kalau nggak ketemu masalahnya apa gitu nggak ketemu hukumnya kan. Benar. Jadi lo tuh dihajar dengan kekurangan dan lo dicampakkan itu sebenarnya adalah ukuran lo cuma segitu dulu Ya, dan lo nyadar nggak gitu. itu sebenarnya pada saat kita terpuruk, pada saat kita jatuh, itu sulit untuk menyadarkan diri. Tapi pada saat kita coba bangkit atau pada saat kita lagi sendiri sunyi, itu gimana caranya kita berpikir kita bangkit lagi. Oke, lo bisa bayangin lo itu di tempat gelap tertutup, lo berusaha nyari secuil cahaya. yes gitu lah. Tapi secuil cahaya itu nggak lo dapatkan, bahkan lo membunuh lo ketika lo terlalu tergesa-gesa dengan mencakar sana mencakar sini kan. Itu yang menurut gue yang ya dalam diri gue pribadi ya itu salah. Oh gitu. Lo mulai sadar kapan sih? Mulai sadar mungkin ya akhir-akhir ini. Oh gitu ya. Tapi tidak membuat wajah lo lebih tua kan? Alhamdulillah. Masih bebas ya. Ya karena aku lihat lo itu kadang-kadang di mana itu masih bak buku gitu, dan orang sekarang sebenarnya yang bagus itu kepo sih. Maksudnya gini, dia bawa buku apa sih, keren nggak sih? Tapi masalahnya orang sekarang nggak kepo sih. Karena ini, gue juga heran banget ya. Masalah sekarang itu adalah masalah audiovisual. Iya. Artinya adalah orang kalau nggak denger, nggak lihat itu nggak mantap gitu. Padahal tahu nggak sebenarnya. Jadi waktu itu aku ada motivasi gitu, aku ikutin. Motivator itu gambar sebuah laut. Terus dia gambar gunung es. Ya. Nah, dia tanya ke kita nih, anda tahu nggak yang kelihatan di laut itu gunung es ini? Bener? Ini apa? Ini puncaknya gitu. Itu lebih besar di atas atau di bawah? Semua orang lihatnya kan gede di atas kan, karena itu memang faktanya begitu, udah gede banget gitu. Yang terlihat di atas. Iya. Tapi setelah digambar diturunkan, sebenarnya yang lebih gede itu di bawahnya men. Tapi nggak terlihat. Yes. Nah itu namanya alam bawah sadar. Nah, itu sekarang yang masalah alam bawah sadar. Jadi orang itu cuma lihat di mata, ada gambar, ada suara, lucu, ngeri, konyol. Tapi sebenarnya orang tidak mengembangkan imajinasinya, alam bawah sadarnya dengan baca buku. Maksudku begitu. Lo gimana? Benar. Jadi dengan baca buku juga kita punya wawasan yang lebih kan. Jadi kita bisa tadi gini, pada saat ada angka satu, ini bukan hanya sekedar satu. Gitu ya? Ya, pada saat ini angka satu, orang yang biasa melihat angka satu ya dia menganggap angka satu. Tapi orang yang bisa membaca atau punya imajinasi yang lebih, karena dia sering membaca buku, angka satu ini bisa berubah. Mungkin bisa angka 2, mungkin bisa angka 5. Oh gitu ya? Atau seterusnya. Jadi dia mempunyai view ya? Yes. Nah tadi balik ke buku. Ternyata buku yang dibaca satu aja sebenarnya aku butuh usaha banget. Kalau mungkin di luar negeri baca buku itu hal yang sudah kayak makan ya men. Ya, budaya. Tapi sekarang kalau aku tuh kayak negakin benang bahasa loh. Padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang neken, nggak ada yang suruh bikin skripsi juga enggak. Tapi penyadaran membaca bukunya itu. Menurut lo gimana tuh? Kesadaran membaca buku. Ya dari gue sendiri juga kan, apa ya? Dulu membaca buku itu adalah sebuah hal yang mustahil. Kenapa? Mustahil sekali. Karena mahal ya? Bukan karena harganya, bukan karena budget punya uang atau tidak. Karena sebenarnya membaca itu kan sekarang lebih mudah dong. Oh gitu ya? Bukan hanya di buku. Di mana? Di web bisa, di blogspot bisa,
dan lain-lain. Nah, karena gue dulu lulusan STM dan akhirnya gue ngambil kuliah pendidikan sejarah. Wah, jomplang sekali. Sebentar lo STM tadi ya bilang? Yes. Di benak gue lo tawuran lo. Berarti jomplang sekali kan? Tadinya gue megang celurit, tadinya gue megang gear, tadinya gue megang mesin mobil, mesin motor. Pas setelah gue kuliah, gue megang buku ya? Buku. Yang otak kanan sama kiri lo sebenarnya shock banget ya? Shock banget. Karena nggak imbang sih. Nah, dari situ awal gue baca buku ya karena gue ngeliat temen-temen gue baca lama. Lo cuma lihat bacanya itu? Ngeliat baca. Lo lihat baca itu menarik banget, passion atau enjoy itu gimana sih? Gue pertama ngeliat tuh dari judul. Oh gitu? Judulnya menarik nih. Apa ya isinya? Temen gue sampai baca sampai serius banget ya. Akhirnya gue coba pinjem. Akhirnya pas gue baca, setelah gue baca, dan gue ngerasa ternyata gue ngantuk gitu kan. Oh gitu? Mungkin karena nggak terbiasa kali ya. Jadi matanya kayak ngerasa melambat. Akhirnya gue tutup. Terus setelah gue tutup, mata gue seger gitu kan, aneh. Oh, tapi lo kan belum mengenal kopi kan? Ya, belum kenal itu. Ya biasanya anak minum es krim sih. Jadi gini bro, lo kan milenial, gua kan udah zamannya Pak Harto kali, gua udah berapa presiden, zaman Pak Karno belum nih. Jadi dulu orang baca buku itu akan dianggap pinter men, cendekiawan gitu loh. Oke. Orang yang pegang buku itu, waduh ini orang pinter nih. Nah ada dua kemungkinan, nyebur situ sekalian atau lo menghindar. Yes. Kenapa begitu? Orang baca buku pasti pinter. Orang baca buku, oh pasti wawasannya nggak cocok sama orang lain. Dulu begitu men. Ada semacam strata atau gimana ya. Dan kalau nggak ngerti tambah beda. Ah kok orang kamu sih? Ya kayaknya orang pinter ya. Nah. Oh berarti ada gap lah ya. Terus yang kedua, orang yang pakai kacamata pasti pinter. Karena matanya minus baca buku. Sering baca buku. Nah sekarang nggak jelas banget sih. Mata minus atau enggak, mungkin banyak makan kali ya, gua tahu. Bukan. Juga. Apa itu? Main game. Begitu ya? Bukan main TikTok. Nice. Bisa juga sih seperti itu. Nah, tadi lo terusin ya? Apa? Setelah lo baca bukunya ditutup, mata lo seger. Oh iya. Terus supaya menghabitnya gimana? Jadi sebenarnya yang tadi gue bilang karena gue pertama awalnya gue tertarik sama judul. Dan akhirnya gue coba ngebaca, tapi karena gue ngantuk, gue tutup. Nah itu setelah gue tutup, gue relaxin badan dulu. Oh gitu? Relaxin badan maksudnya badan gue udah segar, mata gue udah segar, udah terbiasa nggak ngantuk lagi, baru gue baca lagi. Lu kan jam banget ya? Ya, karena gue ngeliat teman-teman gue tuh pada ngebaca gitu. Lo ngelakuin di sekitar teman lo itu, atau lo ngelakuin setelah lihat teman lo begitu, lo ngelakuinnya sendiri? Di rumah? Di rumah. Emang lingkungan rumah mensupport keadaan begitu? Sebenarnya kalau lingkungan sih enggak. Cuma karena kita mencari sebuah ketenangan kan. Akhirnya kalau gue cari di rumah nggak ketemu, ya gue ke kedai kopi atau ke tempat-tempat yang menurut gue sepi dan gue pakai headset, terus gue baca dengan tenang. Nah ini pengalaman gue men. Jadi yang namanya konsentrasi sebenarnya bukan masalah sepi. Gue pernah. Jadi gini, gue di tempat umum, aku lihat sekitar sudah bukan baca sih, lihat sekitar itu kan sekarang orang kalau nggak mau kenal orang yang dipegang apa sih? HP kan? HP. Ya dia sibuk sendiri sih. Iya. Suasana lalu lalang sambil menunggu gitu kan lama. Maka aku bisa membuka buku dan menjadi fokus. Karena kalau menanya orang itu juga kita nggak tahu kepentingan dan nggak enak juga karena nggak ada ice breakingnya juga nggak ada. Dan mereka sibuk dengan privacy, main HP itu privacy loh ya, kita nggak bisa ngomong apapun loh ya. Dan macam-macam sih buku itu. Sebenarnya buku di yang aku baca adalah sesuai dengan jalur hidupku. Maksudnya gue ini masih terus mencari dalam hidup manusia. Menurut belum settle. Kalau aku merasa settle itu unlimited ya. Jadi aku mencari penegakan pikiran itu dengan buku-buku motivasi atau entrepreneur. Gue nggak tahu kalau lo apa? Ya bener. Jadi yang tadi salah satunya adalah kita tertarik membaca buku ya karena pertama buku itu pantas buat kita gitu. Isi buku itu sebenarnya pantas buat kita gitu. Dari judul, oh judulnya kayak gue banget nih gitu kan. Setelah kita baca, oh ternyata bener gitu kan. Ini gue
pas gue lagi rasain nih, buku ini menceritakan pas gue ngerasain, pas gue lagi rasain. Dan akhirnya kita lama-lama udah terbiasa, terus kita kulik terus. Bener seperti kehidupan kita, bener-bener kayak gitu kehidupan kita. Itu yang membuat sebuah literasi atau budaya kita sendiri timbul. Aku suka akhirnya baca buku karena pertama jalan hidup gua hampir sama kayak buku itu. Yang kedua karena judulnya menarik. Yang ketiga buku itu bener-bener menceritakan kehidupan yang real. Oh gitu ya bro ya? Ya. Jadi baca buku sebenarnya kayak bercermin juga dalam alam bayangan imajinasi. Measure ukurannya jadi tahu kekurangan kelebihannya. Ya. Dan di situ motivasi yang harus dilakukan tuh apa gitu. Itu baru nemu ya? Ya. Tesnya baru di situ. Yes. Ya gue cocoknya motivasi bro. Kemudian baca-baca buku entrepreneur apalagi tokoh-tokoh terkenal gitu. Sebenarnya gue sangat bisa terinspirasi dengan perjuangan Jack Ma itu. Karena di Jack Ma perjuangannya begini, dia jadi guru bahasa Inggris loh. Kemudian ngajakin grup teman-temannya untuk melakukan sebuah riset, gagal, ditinggal temennya. Tapi dia keep going, keep working. Buku itu sebenarnya ngaruh banget ketika apa yang lo tadi katakan sesuai dengan hati, pikiran dan bimbingan di imajinasi lo. Ya. Aku pikir cerita itu bagus ya untuk ya, jadi kita hanya ngobrol masalah hal yang sifatnya unfaedah. Ya. Gue juga thank you bagi siapa aja yang lihat kita ya. Kita nggak ngelakuin kayak Mas Didi Kobuser yang keren. Kita mengundang temen aja sih, nggak undang siapa. Kalau narasumber sih sebenarnya narasumber yang ece-ece aja, karena itu ece-ece itu tubuhnya juga ece-ece. Kalau masalah narasumber sih ya sesuai keikhlasan ya. Oh bagus. Maksudnya siapapun yang pengen berbicara, ya itu sebuah keikhlasan diri sendiri gitu kan. Dia punya masalah dan punya pemikiran masing-masing. Ya sih. Oke. Thank you banget lo yang mau komen ke kita, karena semua itu berawal dari sebuah pertanyaan ya. Ada pertanyaan, lo ngapain lo di situ? Ya gue ngelakuin ini. Terinspirasi nggak? Bagi kita sih inspirasi paling bawah, tapi gue usaha ya. Dan maksudnya lakukan saja daripada tidak melakukan sesuatu. Oke, benar. Oke. Kita tutup sekian dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ini podcast yang dibuat dari Wastafel. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.